Bab 1121, bergabung dengan Tianyuan. Murid yang berpartisipasi dalam penilaian terlalu lemah. Bahkan jika Julian membawa Sandra bersamanya, dia masih berhasil terpilih dan menjadi murid Tianyuan. Selanjutnya, dia pergi ke rest area untuk beristirahat. Setelah Sandra menjadi murid Tianyuan, dia sangat bersemangat. Dia mengelilingi Julian dan terus mengucapkan kata-kata terima kasih. Mengenai hal ini, Julian hanya tersenyum. Selanjutnya, pertempuran berlanjut. Ada perkelahian terus-menerus di arena, dan orang-orang terus-menerus terpilih untuk menjadi murid Tianyuan. Setelah mengalami pertempuran, lahirlah 1000 murid. Semuanya, selamat telah menjadi murid Tianyuan. Suara penatua Yunsan bergema dengan keras. Selanjutnya akan ada pertarungan lagi. Pertarungan ini akan langsung menentukan 10 besar. Ada banyak keuntungan bagi 10 besar. 10 besar akan bisa menjadi murid para tetua, dan 10 besar akan bisa menjadi murid dekan. Selain itu, 10 murid teratas juga akan memenuhi syarat untuk memasuki pavilion Sutra Tianyuan untuk memilih kekuatan magis. Namun, persaingan untuk 10 besar bukan di gambar gunung dan bulan, tetapi di halaman surgawi. Semua murid akan tinggal di gambar gunung dan bulan selama beberapa hari. Orang tua itu akan bergegas kembali ke pengadilan surgawi dan minta dekan untuk secara pribadi merumuskan kompetisi untuk aturan 10 besar. Setelah mendengar kata-kata Yunsan, Julian tahu bahwa pertempuran berikutnya akan terjadi di Tianyuan. Halaman surgawi. Perguruan tinggi macam apa ini? Julian juga menantikannya. Menantikan Akademi Super nomor 1 di negeri 3000 segel tertutup. Segera setelah itu, Yunsan meninggalkan gambar gunung dan bulan dan membawa gambar gunung dan bulan pergi ke Tianyuan. Dia bergegas dengan sangat cepat dan kembali ke Tianyuan dalam 2 hari. Dan murid-murid di gambar gunung dan bulan semuanya telah meninggalkan gambar gunung dan bulan. Julian dan yang lainnya muncul di luar pegunungan. Di depan ada pegunungan yang bergulung-gulung, dengan banyak puncak yang menjulang tinggi ke langit. Sepintas, dikelilingi kabut putih, halus dan halus, seperti negeri dongeng di bumi. Visser, saudara Visser, ini adalah Gunung Tianshan tempat Tianyuan berada. Ketika Sandra melihat pegunungan di depannya, dia sangat gembira hingga wajahnya memerah dan berkata, markas besar Tianyuan terletak di puncak Gunung Tianshan, dan Gunung Tianshan adalah pusat dunia primitif. Tempat ini adalah tempat berkumpulnya energi spiritual. Energi spiritual Tianyuan datang dari dunia luar berkali-kali. Ini adalah tanah suci budidaya di hati para biksu yang tak terhitung jumlahnya. Sandra membicarakan beberapa hal tentang Tianyuan. Di depan adalah Gunung Tianshan. Suara Yunsan bergema. Kemudian, di bawah kepemimpinan Yunsan, 1000 murid baru yang bergabung dengan Tianyuan memasuki pegunungan Tianshan dan mendaki pegunungan di tengah pegunungan Tianshan. Ada banyak bangunan di puncak gunung. Tak lama kemudian kami sampai di puncak gunung. Tepat di depan puncak gunung terdapat aula yang megah. Saat ini, ada banyak orang berkumpul di aula. 1000 murid muncul di aula utama. Di depan aula utama adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah putih, tampak anggun, dan memiliki sikap seorang master. Aura di tubuhnya begitu kuat sehingga 1000 murid baru yang bergabung dengan Tianyuan bahkan tidak berani menunjukkan auranya. Yunsan menghadap pria parubaya berjubah putih di aula utama, mengatupkan tangannya dan berkata, Din, untungnya, saya telah memenuhi misi saya. Kali ini saya pergi ke prefektur Donghua untuk merekrut murid. Setelah melalui banyak seleksi, saya akhirnya memilih 1000 murid yang luar biasa. Luar biasa. Sebelum dekan berjubah putih dapat berbicara, suara keraguan datang dari aula, Elder Yunsan, saya mendengar bahwa ini adalah sisa dari Sekte Swantian. Sekte Swantian memilih semua jenius sejati. Saya juga mendengar bahwa Sekte Swantian telah memilih seseorang dengan kekuatan magis yang hebat kali ini. Orang yang berbicara juga seorang penatua. Namanya Zain, dan dia selalu berselisih dengan Yunsan. Dengan sedikit ketidakberdayaan di wajah Yunsan, dia berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya, dan aku tidak menyangka Sekte Swantian akan begitu cepat kali ini, bergegas memilih murid sebelum Akademi Surgawi kita. Zain berdiri, memandang ribuan orang di aula, dengan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya, dan berkata, lihat apa yang telah kamu pilih. Zain, yang tampak berusia 50-an, mengenakan jubah kuning. Dia melirik ke arah 1000 orang. Di bawah induksi kesadaran spiritualnya, dia mengetahui dengan jelas tingkat kultivasi ribuan orang ini. Dia khususnya memperhatikan Sandra. Apa-apaan ini, bahkan orang-orang yang masih di alam supernatural pun telah terpilih. Penatua Yunsan, apa pekerjaanmu? Mungkinkah kamu terlibat dalam pilih kasih dan curang dalam seleksi ini? Mendengar ini, Sandra menunduk dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Yunsan hendak menjelaskan. Oke. Pada saat ini, pria berkulit putih di kepala aula berbicara. Dia adalah dekan. Ia juga salah satu orang terkuat di dunia primitif. Dekan berkata, Anda tidak dapat menyalahkan penatua Yunsan atas hal ini. Dekan tidak menyalahkannya, dan Yunsan menghela nafas lega. Yunsan berkata, Dekan, menurut latihan sebelumnya, setelah para murid dipilih dan dibawa ke Tianyuan, sebuah kompetisi akan diadakan untuk menentukan 10 besar.
10 teratas dapat menjadi murid yang lebih tua, dan dekan secara pribadi akan menerima penutupan murid dan menerimanya. Tolong minta dekan untuk memimpin kompetisi berikutnya. Sebelum dekan dapat berbicara, Zain berkata, saya rasa ini tidak perlu. Orang-orang ini semua adalah sisa yang dipilih oleh Sekte Suantian. Bahkan jika ada beberapa yang bagus, mereka tidak sebaik murid dari Sekte Suantian. Jika mereka jauh, jika Anda ingin saya melihatnya, biarkan mereka menjadi murid pelayan dan membersihkan halaman selama 10 tahun. Ini. Wajah Yunsan tidak terlihat bagus. Dekan sebenarnya tidak ada niat untuk mengadakan kompetisi lagi. Karena muridnya kali ini benar-benar tidak baik. Dia berhenti sedikit dan berkata, tidak perlu ada kompetisi. Penatua Yunsan, Anda dapat mengatur murid-murid ini. Ya. Yunsan tidak berani mengatakan apapun. Dia pergi bersama 1000 murid. Setelah meninggalkan aula utama, dia melihat ke 1000 orang yang telah dia pilih, dengan sedikit rasa bersalah di wajahnya, dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, saya akan mengatur agar kamu tinggal sementara. Setelah kamu pindah masuk, seorang murid akan memberitahumu hal-hal yang harus dilakukan setiap hari. Ya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun meskipun ada perintah dari orang yang lebih tua. Selanjutnya, Yunsan memimpin orang-orang ini meninggalkan puncak utama Tianyuan dan pergi ke puncak gunung lainnya. Murid yang tinggal di puncak gunung ini semuanya adalah murid biasa, dan mereka tidak terlalu kuat. Namun, Tianyuan memang merupakan akademi super. Bahkan murid biasa pun ditugaskan ke halaman independen. Tanpa persaingan, Julian merasa senang dan nyaman. Bagaimanapun, tujuannya hanya untuk mencari tempat berlatih. Baginya, dengan Zuzu, orang kuat, membimbingnya di belakangnya, dia tidak perlu menjadi murid. Halaman terpisah. Julian duduk di halaman. Pintu halaman terbuka, dan Sandra, yang berpakaian putih, cantik dan bugar, berjalan mendekat dan memanggil sambil tersenyum, Saudara Fisher. Julian mengangguk, menyetujui Sandra. Saudara Fisher, saya sangat ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Terima kasih kepada Anda, saya bisa menjadi murid Tianyuan. Setelah menjadi murid Tianyuan, saya bisa bangga dengan keluarga saya. Dengan cara ini, keluarga saya tidak akan punya masalah di kota Kunsu. Takut pada keluarga Finland. Julian tersenyum tipis dan berkata, saya akan membawa Anda ke halaman surgawi. Selanjutnya, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Anda harus berlatih keras dan berusaha untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda sesegera mungkin. Ya, aku akan melakukannya. Sandra menganggukkan kepala kecilnya. Bab 1122, Magang. Tidak banyak yang bisa dilakukan Julian untuk membantu Sandra. Sisanya terserah dia. Sandra menyapa Julian dan pergi. Halaman tempat dia tinggal berada tepat di sebelah Julian. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau pengaturan khusus oleh Penatua Yunsan. Setelah Julian bergabung dengan Tianyuan, dia berlatih di halaman. Awalnya, dia ingin pergi ke rumah abadi dan rumah waktu, tetapi dia baru saja bergabung dengan Tianyuan sekarang sesuatu untuknya. Jika Anda tidak dapat menemukan seseorang, Anda akan mendapat masalah. Oleh karena itu, dia tidak pergi ke Immortal Mansion untuk saat ini. 3 hari kemudian, Yunsan muncul di halaman Julian. Julian, yang sedang berlatih, berdiri tepat waktu, dengan sedikit rasa hormat di ekspresinya, dan berkata, Penatua. Yunsan sedikit menyerah. Julian memandang Yunsan, bertanya-tanya mengapa Yunsan mendatanginya. Namamu Julian, kan? Yunsan bertanya. Ya, Julian mengangguk dan bertanya, yang lebih tua datang menemui saya secara pribadi. Apakah ada yang salah? Yunsan mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, saya telah memperhatikan Anda sejak Anda memasuki peta bulan gunung. Anda memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam ilmu pedang dan kekuatan yang baik. Pada usia ini, Anda memiliki kekuatan seperti itu. Sangat jarang, kamu dianggap sebagai orang paling menonjol di antara murid-murid yang direkrut kali ini. Terima kasih, Penatua. Julian tampak rendah hati. Apakah kamu ingin menjadi murid? Yunsan bertanya. Mendengar ini, Julian sedikit terkejut dan bertanya, magang. Ya. Yunsan berkata, aku lihat bahwa kamu memiliki kekuatan yang baik dan potensi yang baik. Saya memiliki ide untuk menerima seorang murid. Tentu saja, saya tidak akan memaksamu. Julian melamun, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah ada manfaatnya menjadi murid? Haha. Yunsan tertawa terbahak-bahak, ada banyak manfaatnya. Pertama-tama, murid biasa Tianyuan harus bekerja di ladang secara teratur. Tetapi setelah menjadi murid saya, Anda tidak perlu bekerja. Selain itu, setiap saat, beberapa tutor dan tetua di kampus akan mengadakan kelas secara teratur, dan setelah menjadi murid saya, Anda akan mendapat prioritas untuk menghadiri kelas tersebut. Yunsan mengatakan beberapa manfaat. Setelah Julian mendengar ini, dia merasa menjadi murid itu cukup baik. Setidaknya, ada sosok tingkat tua yang melindunginya di halaman surgawi ini. Sesuai rencana awalnya, dia ingin meraih juara pertama dan menjadi murid dekan. Namun, siapa sangka para tetua lainnya merasa bahwa murid yang bergabung dengan Tianyuan kali ini adalah orang biasa dan tidak ingin bersaing untuk 10 besar. Julian berlutut di tanah tepat pada waktunya, Guru,
inilah saya akan disujud kepada Anda sebagai murid. Yunsan berkata sambil tersenyum, oke, bangun. Julian berdiri. Yunsan bertanya, saya tidak pernah bisa melihat kekuatan Anda. Saya tidak dapat merasakan fluktuasi energi sejati apapun di tubuh Anda. Apakah Anda pernah berlatih teknik apapun untuk menyembunyikan aura Anda? Dan berapa tingkat kekuatan Anda? Julian mampu menarik perhatian Yunsan terutama karena dia tidak bisa melihat kekuatan Julian. Julian tersenyum, mengangguk dan berkata, ya. Dia berlatih langkah menentang surga dan membuka lautan Qi untuk menyimpan energi sebenarnya di titik akupuntur di tubuhnya. Selama dia tidak menggunakan energi sebenarnya, tidak ada yang bisa melihat kekuatannya. Dia tidak menyembunyikan apapun dari tuan barunya. Murid saya saat ini berada di alam luar biasa tingkat kelima, tetapi saya juga fokus pada pengembangan tubuh fisik saya. Kekuatan fisik saya sekarang sebanding dengan seorang biksu di tahap pertama menjadi orang suci. Mendengar ini, Yunsan tampak kaget. Pada tingkat luar biasa kelima, Anda juga telah mengembangkan tubuh fisik Anda. Kekuatan tubuh fisik Anda sebanding dengan tahap pertama menjadi orang suci. Yunsan terkejut. Sebagai seorang beku, ia mengetahui betapa sulitnya mengolah tubuh fisik. Mengolah tubuh fisik membutuhkan ribuan kali lipat. Hal ini tidak dapat ditingkatkan dalam semalam. Terlebih lagi, kekuatan Julian sangat rendah, beberapa level di belakang Ewu, tapi dia bisa melawan Ewu. Kekuatan ini tidak terbayangkan. Saat ini, dia sangat bahagia. Dia merasa telah menemukan harta karun. Sungguh menakutkan untuk mengembangkan kejeniusan seperti itu. Dalam 10 atau 20 tahun ke depan, bahkan mungkin untuk bersaing dengan para jenius yang memasuki bumi untuk merebut ciptaan. Yunsan tersenyum begitu keras hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Dia berbicara dengan penuh penghargaan. Julian hanya tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan bahwa dia juga berlatih langkah menentang surga. Jika tuan di depannya tahu bahwa dia telah mempraktikkan keterampilan rahasia suku kera dewa di zaman kuno, dia pasti akan terkejut. Julian, saya sangat optimis terhadap Anda. Sebentar lagi, akan ada kompetisi di dunia primitif. Selama Anda berusia di bawah 50 tahun, Anda berhak untuk berpartisipasi. Hah? Julian sedikit mengernyit. Yunsan menjelaskan, ini adalah acara besar di dunia primitif. Ini diadakan setiap 10 tahun. Para peserta dalam kompetisi ini semuanya adalah talenta terbaik dari sekte-sekte top dunia. Jika Anda bisa memenangkan tempat pertama, akan ada banyak manfaat. Tapi, selama kamu bisa masuk 10 besar, kamu bisa masuk Long Yuan. Mendengar ini, Julian bertanya, di mana Long Yuan? Yunsan berkata, dikabarkan bahwa disinilah tempat jatuhnya naga. Di jurang naga, terdapat aura naga. Jurang naga dibuka setiap 10 tahun sekali, dan hanya 10 orang yang bisa masuk setiap kali. Kamu adalah seorang pemurni tubuh. Energi naga sangat bermanfaat untuk melembutkan tubuh. Jika kamu bisa masuk, kekuatan tubuhmu akan semakin tinggi. Mendengar ini, Julian tiba-tiba sadar. Dia bertanya, lalu tingkat kekuatan apa yang dicapai para jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini? Yunsan berkata, menurut berita saat ini, Sekte Suantian memiliki kekuatan supernatural yang besar. Orang ini saat ini berada di tahap ke-6 untuk menjadi orang suci. Masih ada hampir 1 tahun sebelum kompetisi. Jika dia memasuki Sekte Suantian, dia akan pasti mendapatkannya. Sekte Suantian telah bekerja keras untuk mengolahnya, dan selama periode ini, dia pasti akan mencapai tahap ke-7 untuk menjadi orang suci, atau bahkan tahap ke-8. Sangat kuat. Julian mengerutkan kening. Ya, itu sangat kuat. Yunsan menghela nafas, sungguh menakutkan untuk mencapai level ini sebelum usia 50. Julian terus bertanya, bagaimana dengan para jenius dari sekte lain? Yunsan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak jelas, tetapi beberapa jenius terkuat di akademi kita yang berusia di bawah 50 tahun juga telah mencapai tahap ke-5 atau bahkan ke-6 untuk menjadi orang suci. Sejujurnya, kekuatan ini tidak berarti apa-apa bagi Julian. Selama dia menggunakan langkah penentang surga, dia bisa dikalahkan. Tapi sekarang di dunia primitif, langkah penentang surga tidak dapat digunakan, dan teratai ajaibnya tidak dapat digunakan di masa depan, dia harus mengendalikan energi iblis di tubuhnya untuk mencegah kebocoran energi iblis. Kalau tidak, itu mungkin menjadi bencana baginya. Tuan, Anda menganggap saya terlalu tinggi. Julian tampak tak berdaya dan berkata, ini kurang dari setahun sebelum kompetisi, dan saya hanya berada di tingkat ke-5 yang luar biasa. Jalan saya masih panjang sebelum saya dapat memasuki kota suci. Bahkan jika tubuh saya sedikit lebih kuat, tapi, ini hanya tahap pertama untuk menjadi orang suci, dan itu jauh tertinggal dibandingkan dengan para jenius ini. Yunsan menghela nafas. Julian baru berusia 30-an. Jika kompetisi ditunda beberapa tahun, Julian pasti bisa mendapatkan peringkat yang bagus mengingat potensinya. Apapun yang terjadi, kamu harus mencobanya. Karena kamu memujaku sebagai gurumu, aku akan membuatkan rencana pelatihan untukmu dan melihat level apa yang bisa kamu capai dalam 1 tahun. Bab 1123, Rencana Pelatihan. Yunsan merasa Julian memiliki potensi besar. Dia selalu benar dalam hal orang. Selain itu,
Level Julian saat ini sangat rendah, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan sangat kuat, dan dia dapat bertarung dengan orang kuat di tahap ketiga menjadi orang suci tanpa tertinggal. Jika dia bisa mencapai tahap ketiga menjadi orang suci, maka dia mungkin bisa bertarung di tahap keenam menjadi orang suci. Jika ini benar-benar terjadi, maka dia bisa merasa bangga sekali. Julian, aku akan membuatkan rencana pelatihan untukmu, tetapi kamu akan menderita. Bisakah kamu menanggungnya? Yun San bertanya. Menghadapi pertanyaan Yun San, Julian juga menjawab, selama saya tidak mati, tidak ada yang tidak dapat saya tanggung. Bagus. Yun San tertawa. Dengan kata-kata Julian, dia merasa lega. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk melatih Anda selanjutnya, dan berusaha untuk membuat kekuatan Anda meningkat pesat dalam waktu 1 tahun. Oke, aku akan menunggu dan melihat. Julian juga menantikannya. Menantikan rencana pelatihan Yun San untuknya. Oke, kamu tunggu di sini beberapa hari, dan aku akan segera menyiapkannya untukmu. Yun San meninggalkan sepatah kata pun dan pergi. Dia adalah salah satu dari 10 tetua Tianyuan, dan dia memiliki gunungnya sendiri, yang disebut Gunung Wangyue. Setelah dia kembali ke Gunung Wangyue, dia juga memikirkan bagaimana dia dapat meningkatkan kekuatan Julian dalam waktu sesingkat mungkin. Anak ini secara fisik sangat kuat, jadi dia harus bekerja keras pada tubuhnya. Dia bergumam pelan. Benar. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan teringat sesuatu. Keluarga Luo di Nanlin mengikuti jalur pemurnian tubuh. Di keluarga Luo, ada ramuan yang disiapkan dengan cermat, pil 6 yang. Jika Anda bisa mendapatkan pil 6 yang, dalam waktu singkat, kekuatan fisik anak ini pasti akan meningkat. Bawa ke level berikutnya. Yun San bergumam pelan. Keluarga Luo adalah keluarga yang sangat kuat di dunia primitif. Meskipun bukan keluarga teratas, ia tidak dapat bersaing dengan sekte super seperti sekte Tianyuan dan Xuantian. Namun, selain sekte super tersebut, keluarga Luo dianggap sangat kuat. Jika kita bisa mendapatkan pil 6 yang, kekuatan fisik Julian akan mampu mencapai setidaknya tahap kelima menjadi orang suci dalam waktu setengah tahun. Tapi ini tidak cukup, levelnya terlalu rendah. Yun San menjadi malu. Apakah kamu ingin pergi ke suku kuno? Klan kuno, keluarga super di dunia primitif. Meskipun hanya sebuah keluarga, ia terikat dengan sekte Tianyuan dan Xuantian. Namun, klan kuno sangat rendah hati, dan orang-orang dari klan kuno jarang berpindah-pindah di dunia primitif. Dikabarkan bahwa klan kuno memiliki darah kuno, yang dapat dengan cepat meningkatkan energi sebenarnya dan meningkatkan alam. Itu saja, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Luo dulu, lalu pergi ke suku kuno untuk berjalan-jalan. Yun San berbicara dengan lembut. Untuk melatih Julian dan membuat Julian meraih hasil bagus di kompetisi berikutnya, dia mempertaruhkan nyawanya. Dong dong dong. Saat ini, ada ketukan di pintu. Masuk. Yun San berbicara. Segera setelah itu, pintu terbuka dan Royan masuk. Tuan. Dia berteriak dengan hormat. Yun San mengangguk ringan. Tuan, murid saya mendengar bahwa Anda pergi mencari Julian. Ya, Yun San mengangguk ringan dan berkata, saya telah bekerja keras untuk merekrut murid kali ini, tetapi karena sekte Xuantian merekrut murid terlebih dahulu, beberapa orang berbakat yang tidak kuat bergabung dengan Tianyuan. Untuk alasan ini, para tetua dan dekan mereka semua tidak puas denganku. Lalu kenapa kamu pergi ke Julian? Royan bertanya. Yun San berkata, Julian adalah anak yang cukup baik. Dia sangat kuat dalam segala aspek. Saya telah menerimanya sebagai murid. Selanjutnya, saya berencana merumuskan rencana pelatihan untuknya dan melatihnya dengan seluruh kekuatan saya sehingga dia dapat sukses dalam beberapa tahun ke depan. Meraih hasil yang baik dalam kompetisi akan menunjukkan kepada banyak tetua dan dekan bahwa masih ada murid yang berprestasi kali ini. Mendengar ini, Royan sedikit mengernyit. Tuan, meskipun Julian memiliki potensi yang bagus, tidak banyak waktu tersisa sebelum kompetisi. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya tidak dapat meningkat dengan pesat. Tidak perlu menyia-nyiakan sumber daya untuknya. Tidak ada jenius di bawah usia 50 tahun di bawah Sekte Master. Ada beberapa dari mereka, dan lebih hemat biaya untuk melatih siapapun daripada Julian. Mendengar ini, Yun San melirik Royan. Dia tahu apa yang dimaksud Royan dengan kata-katanya. Meski sudah tua, ia tidak bingung. Royan, kamu juga telah mencapai tahap kelima untuk menjadi orang suci. Yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah mengasingkan diri dan berlatih, dan berusaha mencapai tahap ke-6 di tahun ini. Jika kamu dapat mencapai tahap ke-6, mungkin kamu masih bisa mendapatkan hasil bagus di kompetisi selanjutnya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebotol ramuan dan menyerahkannya. Inilah Yuan Peidan, yang dapat dengan cepat meningkatkan energi sejatimu. Dengan sebotol Yuan Peidan ini, tidak akan sulit bagimu untuk mencapai tahap ke-6 menjadi orang suci dalam waktu 1 tahun. Terima kasih, Tuan. Royan mengambilnya dengan kedua tangannya. Murid, mohon pergi dulu. Dia mengambil ramuan itu dan berbalik untuk pergi. Meskipun dia mendapat manfaat besar dari datang ke Yun San kali ini, dan pil Peiyuan ini bukanlah hal yang biasa, dia merasa sangat tidak nyaman ketika dia berpikir bahwa sang guru harus mencurahkan seluruh upayanya untuk membina anak laki-laki Julian ini.
Setelah Julian menunggu di halaman rumahnya selama sehari, Yun San muncul lagi. Tuan. Julian tampak penuh hormat. Yun San mengangguk sedikit dan berkata, Julian, aku sudah punya cara agar kamu bisa meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Benarkah? Julian tampak senang. Ya, tapi bisa atau tidaknya itu tergantung keberuntungan. Julian tampak bingung. Yun San berkata, ada keluarga Luo di dunia primitif Nanlin. Keluarga Luo mengambil jalur pemurnian tubuh. Keluarga Luo memiliki ramuan tertinggi yang disebut Pil 6 Yang. Ini adalah ramuan tertinggi untuk biksu pemurnian tubuh. Julian bertanya, Tuan, apakah Anda ingin pergi ke rumah Luo dan meminta Pil 6 Yang untuk saya? Aku akan membawamu ke sana. Yun San berkata, aku akan mengajakmu jalan-jalan ke rumah Luo. Bisa atau tidaknya kamu mendapatkannya tergantung keberuntunganmu. Dia melanjutkan, jika Anda bisa mendapatkannya, dalam waktu singkat, kekuatan fisik Anda setidaknya akan sebanding dengan seorang biksu di tingkat kesucian kelima. Dan selanjutnya, saya berencana membawa Anda mengunjungi suku kuno. Apakah ras kuno adalah ras yang sebanding dengan sekte Xuantian dan Tianyuan? Tanya Julian. Ya. Yun San berkata, alasan mengapa klan kuno kuat adalah karena ada darah kuno yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat kuno di klan kuno. Darah kuno adalah tonik yang bagus untuk para biksu. Jika Anda bisa mendapatkan setetes darah kuno, kekuatanmu akan meningkat dengan pesat. Julian juga sangat tersentuh setelah mendengar rangkaian pengaturan Yun San. Murid, terima kasih, Tuan. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat. Yun San tidak membuang banyak waktu. Karena dia tidak yakin bisa mendapatkan sesuatu dengan pergi ke keluarga Luo dan klan kuno. Jika tidak, maka dengan kekuatan Julian, dia hanya bisa naik ke satu level dalam waktu 1 tahun. Bagus. Julian juga baik-baik saja. Dia memikirkan Sandra dan berkata, saya akan memberitahu teman saya. Teruskan. Yun San sedikit menyerah. Julian keluar dari halaman, pergi ke halaman berikutnya, dan mengetuk pintu. Segera, pintu halaman terbuka. Sandra, yang mengenakan gaun putih, membuka pintu. Ketika dia melihat itu adalah Julian, wajahnya yang cantik bersinar dengan gembira, saudara Visser. Julian mengangguk dan berkata, baiklah, Sandra, saya berencana melakukan perjalanan jauh dengan tuanku. Tuan. Sandra tertegun sejenak, lalu dia melihat Yun San di belakang Julian, dan dia membuka mulutnya karena terkejut. Bab 1124, meminta Pil 6 Yang. Sandra sedikit terkejut. Tuan. Julian telah menjadi murid penatua Yun San. Setelah beberapa saat, dia menyadari apa yang dia lakukan dan bertanya, Julian, saudara Visser, mau kemana? Julian berkata, pergi ke Nanlin bersama tuannya. Oh, silakan. Sandra melambai. Julian tidak banyak bicara. Dia menyapa Sandra dan pergi. Berbalik dan melihat Yun San. Tuan, ayo pergi. Yun San melambaikan tangannya dengan santai, dan cahaya kemasan muncul di telapak tangannya, dan kemudian sebuah labu muncul, labu itu terus bertambah besar, dan segera berubah menjadi labu yang panjangnya lebih dari 10 meter. Ini. Julian tampak terkejut. Yun San tersenyum dan menjelaskan, ini adalah senjata ajaib terbang, ayo pergi. Karena itu, dia memimpin dalam menaiki labu besar itu. Julian juga melompat. Setelah menaiki labu tersebut, Yun San mengaktifkan energinya, dan labu tersebut terbang, dengan cepat muncul di udara, dan kemudian bergerak maju dengan cepat. Senjata ajaib terbang itu sangat cepat, dan pegunungan di bawahnya dengan cepat mundur. 2 hari kemudian, Yun San muncul di Nanlin bersama Julian. Nanlin adalah sebuah kota. Kota ini sangat besar, kota berusia 1000 tahun. Di jalan kuno di luar kota, seorang lelaki tua dan seorang pemuda berjalan ke depan, dan segera muncul di gerbang kota, dan kemudian dengan cepat memasuki kota. Di bawah kepemimpinan Yun San, Julian datang ke pintu sebuah rumah yang sangat mewah di kota. Di depan pintu, ada 2 singa batu besar, dan ada banyak penjaga yang berpatroli di sekitarnya. Di gerbangnya, terukir 2 kata, Luofu. Siapa? Begitu mereka mendekat, beberapa penjaga datang dan menghalangi jalan Julian dan Yun San. Yun San mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, Yun San dari Tianyuan, aku perlu bertemu dengan kepala keluarga Luo, tolong beritahu dia. Mendengar kata Tianyuan, para penjaga yang menghalangi jalan mulai berkelahi. Namun, mereka berada di Nanlin dan tidak tahu siapa Yun San dari Tianyuan. Seorang penjaga tiba-tiba berkata, mohon tunggu sebentar. Karena itu, dia bergegas melapor. Sekitar 5 menit berlalu. Banyak orang keluar dari gerbang. Totalnya ada lebih dari 30 orang, tua dan muda. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, tetapi tubuhnya sangat kuat dan wajahnya memiliki otot yang kuat. Yun Sano, kehadiran semuanya, penatua Yun San, benar-benar membuat keluarga Luo bersinar. Seorang pria parubaya yang agak gemuk dan kekar berjalan mendekat dengan ekspresi hormat di wajahnya. Yun San tersenyum dan berkata, Tuan Luo, kamu baik-baik saja. Elder Yun San, silakan masuk. Kepala keluarga Luo secara pribadi mengundang Yun San ke dalam rumah.
Meskipun keluarga Luo adalah keluarga besar, mereka menghadapi Tianyuan yang lebih tua, dan keluarga Luo tidak berani mengabaikannya. Keluarga Luo, lobi. Banyak orang berkumpul di sini. Yunsan dan Julian dianggap sebagai tamu terhormat. Di bagian atas daftar, Duan Luo, kepala keluarga Luo, bertanya sambil tersenyum, Elder Yunsan, setelah tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, kali ini kamu pergi ke Nanlin secara langsung dan datang ke keluarga Luo saya. Bukankah sesederhana datang menemuiku, Duan Luo? Duan tidak mengetahui tujuan kunjungan Yunsan. Yunsan tidak menyembunyikan apapun, dan berkata langsung pada intinya, memang benar ada yang ingin aku minta. Elder Yunsan, sama-sama. Jika terjadi sesuatu, berikan saja perintahmu. Yunsan berkata, saya datang ke rumah Nanlin Luo terutama untuk meminta pil 6 yang. Mendengar ini, senyuman di wajah Duan Luo langsung membeku. Anggota keluarga Luo lainnya di aula utama semuanya berkomunikasi dengan suara pelan. Dengan ekspresi malu di wajahnya, Duan Luo berkata, Elder Yunsan, sejujurnya, keluarga Luo tidak memiliki satupun pil 6 yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Yunsan tidak mengetahui bahwa ini adalah alasan keluarga Luo? Tuan Luo, saya tidak akan memintanya dengan sia-sia. Saya akan memberi Anda sesuatu yang bernilai sama sebagai imbalannya. Apapun yang dibutuhkan keluarga Luo, selama keluarga Luo memintanya, saya akan menemukan jalan. Yunsan tahu jika dia tidak menumpahkan darah hari ini, dia tidak akan bisa mendapatkan pil 6 yang. Mendengar ini, Duan Luo bertanya, Elder Yunsan, meskipun pil 6 yang ini ajaib, seharusnya tidak ada gunanya bagimu, bukan? Yunsan menunjuk ke arah Julian dan berkata, sejujurnya, saya memintanya untuk murid saya. Namanya Julian, dan dia juga sedang dalam jalur pemurnian tubuh. Pil 6 yang adalah pil pemurnian tubuh. Setelah meminumnya, kekuatan fisik akan meningkat. Banyak orang datang meminta ramuan. Elder Yunsan, pil 6 yang bersifat sombong. Tubuh biasa tidak dapat menahan kekuatan maskulin dari pil 6 yang. Julian tetap diam. Karena semua yang hadir kuat, dan dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Yunsan tersenyum dan berkata, Tuan Luo tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Elder Yunsan, masalah ini adalah masalah besar, dan saya tidak bisa mengambil keputusan. Mohon minta Elder Yunsan untuk tinggal di keluarga Luo sementara. Saya harus memanggil tetua keluarga untuk membahasnya. Oke. Kemarilah, bawa Elder Yunsan turun untuk beristirahat. Segera, beberapa wanita cantik datang dan membawa Yunsan dan Julian menuju halaman belakang. Di halaman belakang, di ruang samping. Julian bertanya, Tuan, apakah keluarga Luo benar-benar akan memberikan pil 6 yang? Yunsan tidak yakin dan berkata, saya juga tidak tahu, tetapi mereka harus memberikannya. Dari pemahaman saya, meskipun keluarga Luo mengambil jalur pemurnian tubuh, dalam 1000 tahun terakhir, keluarga Luo secara bertahap memberi pada pemurnian tubuh. Jalan, karena terlalu sulit untuk berlatih. Untuk mencapai kehebatan dalam tubuh fisik, perlu ditempa berkali-kali. Beku biasa tidak dapat menahan rasa sakit yang disebabkan oleh pemurnian tubuh. Pil 6 yang dari keluarga Luo tidak berguna bagi anggota keluarga yang lebih muda. Dan, aku akan memberimu sesuatu yang bernilai sama sebagai imbalannya. Saya yakin keluarga Luo adalah orang pintar dan tahu cara memilih. Mendengar ini, Julian juga menantikannya. Menantikan pil 6 yang keluarga Luo. Karena tuannya membawanya ke sini, itu berarti pil 6 yang sangat ajaib dan dapat meningkatkan kekuatan fisiknya secara signifikan. Keduanya menunggu dengan sabar di kamar. Saat ini, sudah malam. Dong dong dong. Di malam hari, ada ketukan di pintu. Julian berdiri dan membuka pintu. Diketahui bahwa orang yang mengetuk pintu adalah Duan Luo, kepala keluarga Luo. Julian juga berteriak dengan hormat, Tuan Luo. Duan Luo masuk sambil tersenyum, Elder Yunsan. Yunsan sedang duduk di kursi. Dia tidak bangun dan bertanya, bagaimana diskusinya? Duan Luo tersenyum dan berkata, kami telah mendiskusikannya. Saya dapat memberi Anda satu-satunya pil 6 yang tersisa, tetapi keluarga Luo saya membutuhkan sesuatu sebagai gantinya. Yunsan bertanya, apa yang kamu butuhkan? Duan Luo berjalan mendekat, mengeluarkan sebuah daftar, menyerahkannya kepada Yunsan, dan berkata, semua yang dibutuhkan keluarga Luoku ada di sana. Yunsan mengambilnya dan melihatnya, otot-otot di wajahnya tiba-tiba bergerak-gerak, dan berkata, Tuan Luo, kamu benar-benar seekor singa. Duan Luo tampak malu dan berkata, Elder Yunsan, hanya ada satu pil 6 yang tersisa, dan keluarga Luo saya tidak mau memberikannya sebagai imbalan. Namun, Elder Yunsan datang ke pintu secara langsung. Itu akan sedikit canggung bagi keluarga Luo untuk tidak memberikannya. Itu sangat tidak menarik. Oke, aku setuju. Yunsan berbicara. Meskipun keluarga Luo menginginkan banyak hal, termasuk beberapa harta karun, dia mempertaruhkan nyawanya demi Julian, untuk kompetisi yang akan datang, dan untuk wajahnya. Bab 1125, Jalan Menuju Pemurnian Tubuh. Untuk Julian, untuk kompetisi yang akan datang, dan untuk mengesankan para tetua dan dekan lainnya, Yunsan menyetujui persyaratan keluarga Luo. Setelah itu, Yunsan pergi bersama kepala keluarga Luo. Julian sedang menunggu di kamar. Penantian ini berlangsung lebih dari 1 jam.
Lebih dari 1 jam kemudian, Yunsan kembali. Guru! Julian berteriak. Yunsan tidak terlihat sehat. Jelas sekali dia mengalami pendarahan hebat kali ini karena Julian. Julian, kali ini gurumu telah kehilangan banyak uang untukmu dan menghabiskan tabungan bertahun-tahun. Jika kamu tidak bisa mendapatkan hasil yang baik di kompetisi berikutnya, aku akan sangat kasihan pada gurumu. Julian tampak malu. Ia benar-benar tidak yakin bisa meraih hasil bagus di kompetisi berikutnya. Ayo pergi, ayo jalan-jalan semalaman untuk pergi ke suku kuno. Kita akan meminum pil 6 yang dalam perjalanan ke suku kuno. Setelah mendapatkan pil 6 yang, Yunsan tidak tinggal lebih lama di rumah Nanlin Luo dan pergi bersama Julian. Malam. Keduanya memasuki hutan pegunungan primitif. Di hutan pegunungan, api unggun sedang menyala. Julian sedang memanggang daging. Yunsan mengeluarkan botol kecil dan menuangkan pil dari dalamnya. Obat mujarab itu berbentuk bulat dan berwarna emas. Tuan, apakah ini pil 6 yang? Julian, yang sedang mengadakan barbecue, melihat pil di tangan Yunsan dan bertanya dengan ragu. Ya, kata Yunsan, dan segera melihat ke arah Julian dan bertanya, Julian, kekuatan obat ini sangat mendominasi. Itu terbuat dari 6 jenis bahan obat yang sangat kuat dan yang ini mengandung 6 jenis kekuatan. Kekuatan sangat kejam. Jika tubuh fisik tidak tahan, itu akan menjadi masalah besar. Saya yakin. Julian berbicara dengan percaya diri. Jika bahkan tubuhnya tidak dapat meminum pil 6 yang, maka tidak ada orang di dunia ini yang dapat meminumnya. Yunsan melanjutkan, setelah meminum pil 6 yang, diperlukan jangka waktu untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Selama periode ini, tubuh perlu ditempa dan dipukuli oleh kekuatan eksternal untuk sepenuhnya menyerap pengalaman menyempurnakan pil. Ini sangat menyakitkan. Julian mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia pernah menggunakan api langit dan bumi untuk meredam energi aslinya. Telah diserang petir, daya tahan tubuh fisiknya sangat kuat. Terlebih lagi, dia tetaplah tubuh iblis. Selama dia abadi, tidak peduli seberapa serius trauma yang dideritanya, dia dapat pulih dalam waktu yang sangat singkat. Mengikuti kata-kata Julian, Yunsan merasa lega, menyerahkan ramuan di tangannya kepada Julian, dan berkata, ambil dulu. Ya. Julian mengambil ramuan itu. Ramuannya kecil, tetapi terasa berat di tangan Anda, dan Anda masih bisa merasakan sedikit sisa kehangatan. Julian langsung meminum ramuan itu tanpa ragu-ragu. Ramuan itu masuk ke tenggorokannya, dan dia merasa tenggorokannya seperti terbakar. Rasanya seperti bola api memasuki tubuh melalui tenggorokan, dan kemudian, kekuatan ini meledak di dalam tubuh. Dia merasa sangat tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Dia berguling-guling di tanah kesakitan. Yunsan memperhatikan dalam diam. Dia mengetahui kekuatan pil 6 yang, dan Julian hanya dapat menahannya. Jika dia benar-benar tidak dapat menahannya, maka dia akan mengambil tindakan untuk membubarkan kekuatan pil 6 yang akan sia-sia. Saat ini, ada api yang menyala di tubuh Julian. Api ini membakar daging dan tulangnya, membakar tulangnya. Dia menahan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, memanjat dari tanah, duduk bersila di tanah, dan mengaktifkan seni tubuh emas 9 putaran untuk menyempurnakan kekuatan di tubuhnya untuk meredam tubuhnya dan memperkuat tulangnya. Melihat pemandangan ini, Yunsan tampak kaget. Daya tahan anak ini sangat kuat. Dia juga terkejut dengan kemauan Julian. Kekuatan pil 6 yang terus disempurnakan, dan kekuatan fisik Julian terus menjadi lebih kuat. Suatu malam, kerugian dalam sekejap mata. Keesokan harinya, rasa sakit di tubuh Julian mereda. Dia berhenti berlatih. Yunsan di samping bertanya, bagaimana? Julian berkata, setelah latihan malam, saya merasa kekuatan fisik saya menjadi lebih kuat. Namun, saya hanya menyempurnakan kurang dari 1% kekuatan pil 6 yang. Masih ada kekuatan yang sangat kuat di tubuh saya. Aku tidak bisa menyerap kekuatan ini lagi. Yunsan berkata, ini adalah pil 6 yang. Jika Anda ingin menyerap kekuatan ini, Anda perlu menggunakan kekuatan eksternal. Julian mengangguk. Dia mengetahui apa yang disebut kekuatan eksternal. Tidak lebih dari sebuah pemukulan. Saya di sini untuk membantu Anda. Yunsan berkata sambil tersenyum. Sebelum Julian sempat bereaksi, dia tiba-tiba bergerak. Saat dia mengangkat tangannya, Zenki yang sangat kuat berubah menjadi telapak tangannya. Tubuhnya terlempar dan menabrak pohon di kejauhan. Boom! Pohon-pohon besar tumbang. Julian juga jatuh ke tanah. Bahkan sebelum dia bangkit dari tanah, Yunsan muncul. Energi kemarahan yang kuat mengangkat Julian dari tanah, diikuti dengan pukulan dan tendangan. Seluruh tubuh Julian menjadi sasaran serangan. Hidung dan matanya bengkak setelah dipukul, dan terdapat bekas luka di sekujur tubuhnya. Setelah sekian lama, Yunsan berhenti. Julian, sebaliknya, duduk bersila di tanah, dengan hati-hati menyerap kekuatan pil 6 yang di tubuhnya. Setelah dia dipukuli, kekuatan pil 6 yang di tubuhnya dirangsang. Kekuatan sombong menyehatkan tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Yunsan melihatnya, dengan senyum puas di wajah lamanya, dan bergumam, jika itu adalah seorang kultivator pemurnian tubuh biasa, akan memakan waktu 1 hingga 3 tahun untuk sepenuhnya menyerap kekuatan pil 6 yang, tetapi Julian berbeda.
Dengan kecepatan seperti ini, dia akan dapat sepenuhnya menyerap kekuatan pil 6 yang setidaknya dalam sebulan. Yun San juga terkejut dengan kekuatan fisik Julian. Meskipun dia telah melakukan tembakan terukur sebelumnya, setelah mengetahui bahwa Julian hanya terluka, dia meningkatkan kekuatannya. Namun, ini tidak hanya tidak melukai Julian, tetapi juga sepenuhnya mengaktifkan kekuatan pil 6 yang membuat tubuhnya sangat bagus penyerapan. Julian menyerapnya lagi untuk waktu yang lama. Kekuatan fisiknya menjadi lebih kuat. Dia berdiri dari tanah, memandang Yun San yang berdiri di depannya, dan berkata, "Tuan, datang lagi." Yun San memutar matanya dan berkata, "Ini baru permulaan. Apakah kamu masih berharap Tuan akan menamparmu selama lebih dari sebulan?" "Ah, apa yang harus kita lakukan?" "Jangan khawatir, aku punya solusinya." Yun San tersenyum tipis, lalu meraih Julian dan terbang ke udara, terbang menuju kedalaman hutan purba. Tidak lama kemudian, dia mencapai kedalaman dan melepaskan Julian. Tubuh Julian jatuh, dan dia segera mengaktifkan energinya dan berdiri di udara. Aduh! Di bawah, terdengar auman monster tak dikenal. Gemuruh. Segera setelah itu, tanah berguncang. Julian melihat sekali dan langsung terkejut. Di hadapannya, seekor binatang iblis yang sangat besar muncul. Panjangnya 100 meter dan tingginya lebih dari 50 meter. Ia tampak seperti harimau, tetapi memiliki sisik hitam di sekujur tubuhnya dan bersinar dengan cahaya hitam. Monster itu membuka mulutnya, memperlihatkan dua baris gigi tajam. Ia bergegas menuju Julian dengan sangat cepat. Anggota tubuhnya yang besar bersentuhan dengan tanah, menyebabkan bumi berguncang. Ia menakuti beberapa monster lemah di sekitarnya dan melarikan diri dengan panik. "Aku akan pergi." Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Bersambung.